daging itu di selama puasa ini gimana Pak? Iya, kemungkinan besar harga daging pasti mau memasuki Idul Fitri pasti akan naik. Sekarang kan di pasaran sudah 130.000. Kemudian sebelum Lebaran pasti akan meranjak naik di angka 150.000. Kita berharap nanti masalah daging sapi ini pemerintah ikut turun tangan lah. Nah, pemerintah sekarang sedang mengimpor substitusinya daging sapi kan dengan kerbau India yang diinisiasi oleh Bulog. Mudah-mudahan aja saya dapat info katanya minggu kedua bulan April ini sudah datang kontainer daging kerbau ya. Mudah-mudahan itu bisa menstabilkan harga daging sehingga tidak terlalu melonjak tinggi. Karena kita tahu daging sapi kita sangat mahal, apalagi daging sapi lokal kita, ditambah lagi kalau misalnya kita impor anakan dari Australia juga masih tinggi ya harganya ya. Pemerintah mengambil langkah dengan mensubstitusi dengan kerbau India yang dia tuh hampir sama dagingnya kayak sapi Sumbawa ya modelnya. Mudah-mudahan aja dalam waktu cepat ini impor tersebut sudah bisa dilaksanakan dan bisa masuk ke Indonesia. Saya dapat info katanya minggu kedua April sehingga bisa menstabilkan harga daging di Indonesia seperti itu. Selain daging apa aja sih Bang yang kira-kira ada kenaikan? Kemarin kan ya kita sudah tahu ya ramai masalah minyak goreng. Alhamdulillah minyak goreng sudah nggak langka. Yang penting nggak langka dulu. Yang penting itu bahan pokok itu tidak langka dulu. Yang penting itu. Nanti masalah harga diredusnya itu bisa diskemakan oleh pemerintah bekerjasama dengan banyak stakeholder terkait untuk menurunkan harganya. Yang bahaya itu kan sudah harganya tinggi langka. Nah mau dicari di mana kan seperti itu. Nah sekarang kemarin kayak minyak goreng kan sudah tidak langka ya, sudah mulai ada walaupun harga tinggi pelan-pelan. Kemarin janji Pak Menteri Perdagangan ingin menurunkan harga. Kemudian sekarang yang sedang melangkah untuk menjadi langka daging sapi yang pemerintah sedang mengimpor substitusinya itu kerbau India. Dan sekarang saya dengar juga ayam sudah mulai naik ya harganya kan. Mudah-mudahan pemerintah juga masalah ayam ini dibantulah DOC-nya itu supaya para pemotong ayam ini bisa mendapatkan bahan bakunya lah untuk dijual ke pasaran. Seperti itu sih. Mungkin 3 ini yang pasti akan naik deh. Terus semuanya pasti akan mengikuti kayak cabai, bawang pasti akan mengikuti di bawahnya. Katanya gula pasir udah mulai Pak? Gula pasir sudah mulai naik, tapi ya tidak signifikan lah. 13.000 ya katanya hari ini ya. Walaupun HET-nya 12.500, gula pasir sekitar 13.000. Itu karena masa panennya belum. Gula pasir itu nanti masa panennya itu sekitar akhir Mei sampai Juni. Kemudian kemarin kita sudah berkontak dengan asosiasi asosiasi petani tebu. Jadi mereka bilang bulan Juni ini insya Allah akan panen, sehingga nanti bahan dasar gula untuk diolah menjadi GKP, gula kristal putih, bisa berjalan dengan baik. Tapi pemerintah juga kayaknya sedang membuka impor buat gula rafinase, buat raw materialnya gula kristal putih. Mudah-mudahan itu bisa cepat lah, pemerintah bisa menanggapi itu dengan baik. Soal minyak goreng kata udah ada Inkopas sudah diberi kepercayaan Pak? Ya Alhamdulillah kemarin minggu lalu Inkopas melalui kawan-kawan kita yang ada di Istana Wapres dipertemukan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Kebetulan saya langsung memimpin delegasinya beserta pengurus yang lain, bertemu dengan Pak Bernard ketuanya, dan beliau langsung menjanjikan membantu Inkopas memberikan minyak curah subsidi murah yang kapasitasnya per hari 50 ton dan nanti akan bisa bertambah. Sekarang Inkopas sedang mengajukan perizinan ke Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan izin barcode-nya. Kemudian nanti mudah-mudahan di pertengahan April ini Inkopas sudah bisa menyalurkan minyak curah murah bersubsidi ke kopas-kopas, ke pasar-pasar kami yang anggotanya adalah pedagang-pedagang pasar kami, khususnya buat di Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, dan di Jawa Timur. Itu mungkin yang kita prioritaskan pertama dulu seperti itu. Harganya berapa Bang? Paling nggak dipatok supaya biar. Jadi gini, kalau saya buka-bukaan, harganya itu kami dari produsen itu sekitar 13.320. Kemudian harga itu tidak boleh melebihi per liter itu 15.500. Jadi bukan 14.000 ya. Jadi kemarin kita sudah diskusi dengan GIMNI, harga eceran tertingginya itu tidak boleh adalah proses keuntungan buat pedagang kami ataupun ada biaya transportasi,
biaya gudang lah segala macam. Yang penting kita tidak boleh menjual di atas 15.500, tapi kita ngambil dari produsen 13.320. Mau kegiatan dengan Bulog dan Kopas seperti apa, Bang? Jadi Inkopas sudah mengajukan surat permohonan untuk menjadi distributornya Bulog untuk daging kerbau India. Kita mengajukan 10.000 ton, walaupun kebutuhan di Kopas-Kopas kami lebih dari 70.000 ton. Untuk membantu koperasi pedagang pasar kami yang ada di pasar-pasar kami dan membantu pedagang-pedagang kami yang khususnya pedagang daging supaya mereka mendapatkan pasokan barang yaitu daging. Kita sudah mengajukan, kemudian dari Bulog bilang ditunggu untuk dipanggil gitu kan. Kemudian kita juga sudah mengkontak beberapa partner kita yang juga mengajukan distribusi daging kerbau India dari Bulog ini. Apabila mereka sudah datang duluan, kita berharap mereka bisa membantu Inkopas buat menyalurkan ke pasar-pasar yang di bawah naungan kami, seperti itu. Terkait dengan beras gimana, Bang? Stabil atau kira-kira? Kalau beras sampai hari ini belum ada isu yang belum ada isu yang membahayakan lah ya, karena kan stoknya juga masih cukup, mungkin beras kan, kemudian juga harganya juga masih agak stabil. Kalau misalnya kenaikan sedikit-sedikit itu wajar lah karena mau ingin menuju hari raya kan. Tapi sampai saat ini belum ada keributan-keributan di bawah itu masalah stok beras. Karena mungkin juga dari Bulog, dari pemerintah juga sudah mencadangkan cadangan buat stok beras menghadapi bulan Ramadan ini. Mungkin seperti itu. Ada berapa, Bang, pedagang daging yang tersebar di beberapa pasar itu, dan pembagiannya bagaimana? Itu kota mereka masing-masing itu. Jadi begini, di pedagang daging itu kan mereka punya asosiasi ya. Macam-macam lah, kayak APDI, kayak JAPDI. Dan kalau misalnya di Inkopas sendiri, kita hanya melihat pedagang daging yang berada di koperasi-koperasi pedagang pasar ada di pasar-pasar kami. Jadi cukup banyak. Per pasar kami itu ada sekitar satu pasar itu ada sekitar 40 sampai 50 orang pedagang daging. Sehingga nanti kami menyebarkannya melewati Kopas. Di setiap pasar itu kan pasti ada Kopasnya, koperasi pedagang pasar itu nanti akan mengkontak anggota-anggota pedagang daging di bawahnya. Nanti kebutuhan mereka berapa itu disebar, nanti sesuai dengan kuota yang kami dapatkan untuk masalah daging. Seperti Kopas Parung Panjang, kebetulan ketuanya adalah pedagang daging, Pak Haji Asep. Dia itu kebutuhannya aja buat dia sendiri sebagai pedagang itu sekitar 1 bulan 7 ton. Kemudian dia mempunyai kawan-kawan pedagang di bawah Kopas Parung Panjang Bogor itu ada sekitar 21 orang. Itu kemungkinan besar hampir 1 bulan itu lebih dari 15 ton lah. Harga jual kerbaunya berapa, Bang, dari pasaran? Jadi kita pemerintah menginginkan harga daging itu di pasar lewat substitusi daging kerbau ini bisa di bawah 100.000. Karena nanti kita mengambil SPS dari Bulog itu sekitar di bawah 75.000. Kemudian itu kan daging kerakas ya. Nanti berarti harga terendahnya segitu, harga tertingginya tidak lebih dari 110.000. Itu yang diharapkan. Karena sekarang harga daging sapi lokal murni sudah mencapai 130.000 per hari ini dan akan terus meranjak naik gitu. Seperti itu. Cukup. Perbedaannya mau tahu daging ini kenapa daging sapi lokal kita nggak laku? Iya. Oke, jadi daging sapi lokal kita itu kenapa nggak laku? Karena gini, ketika daging sapi hidup itu ditawar, misalnya sekian puluh ribu ya per kilo ya, gitu. Pas kita potong, ternyata daging lokal kita itu hanya bisa menghasilkan daging itu 45%. Itu yang bikin mahal daging lokal kita. Jadi pas dipotong itu perutnya dibersihin, kulitnya dikupas, kepalanya dicopot seperti itu kan, dia hanya menghasilkan 45%. Nah itu bagaimana tuh Kementerian Pertanian tuh mereka kan katanya mereka ada anggaran tuh untuk membantu para peternak kita buat swasembada daging kan seperti itu. Tapi kalau misalnya hasil peternakannya itu cuma 45% yang bisa dijual kan sama aja harga daging itu bisa tinggi juga. Harusnya Direktorat Jenderal Peternakan di bawah Kementerian Pertanian itu membantu para peternak itu bagaimana caranya supaya daging sapi ini dagingnya lebih banyak, tulangnya lebih kecil, kulitnya lebih tipis sehingga ketika dipotong 70% atau 60% itu bisa dijual dagingnya gitu loh. Sehingga tinggal tulangnya aja yang dibuang kan seperti itu. Sekarang kita maksimal itu yang paling bagus aja 48% lokal. Kemudian kalau yang kita impor itu 50 sampai 55%. Sehingga kan ketika dijual di pasar kan harga itu jadi tinggi. Karena kan setengahnya itu udah dibuang tuh, udah isi perutnya segala macam gitu kan. Jadi otomatis harga itu menaungi
satu badan sapi itu seperti itu loh, dibagi dua jadinya kan. Nah itu dia kelemahan daging sapi kita kenapa bisa naik. Sedangkan kerbau India itu dia dagingnya aja sudah 60.000 harganya, dagingnya aja yang bisa dijual. Otomatis kan kita bisa menjual langsung dengan harga 61.000, 62.000 atau selanjutnya di bawah 100.000. Nah kalau misalnya harga hidupnya sekitar 50.000, otomatis harga dagingnya aja bisa 100.000 karena kan bisa dikali dua. Ya kan 100.000 belum ongkos transportnya. Wajar aja kalau misalnya sekarang harga daging sapi yang lokal itu jadi 130.000 gitu. Kalau kita bicara kultur masyarakat Jakarta lah khususnya, ketika daging impor kerbau itu dilempar ke pasar, itu apakah ada kemungkinan nggak kira-kira antusiasi masyarakat itu makan kerbau itu? Jadi gini, kerbau India itu hampir sama kayak sapi Sumbawa kita. Jadi nggak kelihatan tuh kalau nanti mas-mas saya ajak ke pasar kami tuh, contoh misalnya di pasar Parung Panjang, ketika daging itu sudah ditowing itu digantung ya, itu kita nggak bisa ngebedakan mana yang sapi benar sapi, mana kerbau India. Merah juga ya? Karena merahnya sama, seratnya hampir sama. Jadi kerbau India itu beda sama kerbau kita ya. Kerbau kita kan buat bajak sehingga badannya keras. Kalau dia enggak, dia tuh liar sehingga dia persis seperti sapi Sumbawa. Jadi misalnya kita tidak memberitahu ke masyarakat pun, masyarakat juga membeli daging kerbau itu udah seperti daging sapi gitu. Tapi kalau misalnya kayak di supermarket, kayak di Lulu contohnya ya, dia itu dikasih tahu ini kerbau, ini sapi dikasih tahu. Tapi sebenarnya kalau misalnya di pasar tradisional itu kan naungannya di bawah Infopas ya. Kalau pasar modern, retail modern bukan di bawah saya tuh. Di Infopas itu sudah tidak diketahui lagi, ini udah digabungan. Jadi bisa langsung di mix saja sama daging sapi karena sama semua kan, sengkelnya sama, paha atasnya sama bentuknya, kemudian paha bawahnya sama semua. Rasa sama ya? Rasa sama semua. Jadi yang kawan-kawan kita makan selama ini sebenarnya bukan daging sapi, daging kerbau India. Iya, kita kan nggak ada yang tahu kan. Cuman ada pertanyaan juga begitu Mas, sapi apa kerbau nih? Sapi. Iya, karena rasanya sama. Tapi sekarang bayangin aja, sekarang kita impor kerbau hampir 100.000 ton. Otomatis kan bisa ke perut kita masing-masing kan? Iya. Iya kan? Biar untuk menstabilkan harga kan seperti itu. Otomatis yang kita makan bisa jadi ke kerbau India karena harganya seratnya sama. Jadi kerbau itu yang di pasaran sekarang itu daging kerbau lah? Iya, daging kerbau tapi kerbau India ya berbeda Iya, ya. iya. Di sana kerbau karena sapi, di sana Tuhan nggak bisa dimakan. Iya. Bahaya kalau kita makan. Kalau sapi Bali bagaimana Pak? Tapi dijual boleh ya? Boleh kalau kerbau itu. India. Nah, sapi Bali itu hampir sama kayak kerbau India, syarat-syaratnya hampir sama ya. Makanya tidak ketahuan sama kita makan sapi Bali lah, persis seperti itu lah. Nah, itu substitusi yang paling mumpuni karena kalau kita impor anakan ke New Zealand udah tinggi juga. Belum penggemukannya udah di atas 100.000. Tujuan pemerintah itu kan bagaimana harga daging itu kan di bawah 100.000 kan, tujuan itu kan. Ya minimal 100.000 pas lah. Ya dengan cara substitusi sekarang nggak mau lagi bagi masyarakat. Yang terkait dengan sapi ini, limosin, yang sejenis-jenis itu gimana? Nah itu dia tadi. Jadi ternyata kami juga dapat laporan dari pedagang kami, sapi limosin itu ternyata juga nggak bisa dijual retail. Harga terlalu tinggi. Kenapa harga terlalu tinggi? Sapi limosin ketika dipotong gede tulangnya. Makanya kalau kayak sapi limosin, kemudian sapi yang apa tuh yang punduknya besar itu ya. Gonggol. Ya sapi apa tuh namanya? Sapi NTT gitu kan. Itu cuman bisa dipakai buat Idul Adha. Buat dikorbankan nyawanya. Tapi kalau misalnya kita balik ke segi ekonomis, dia cuma 45% dagingnya. Harganya tinggi, dagingnya 45 sampai 48%, sehingga kan lebih besar. Kenapa sapi limosin itu harga tinggi, Pak? Karena lebih besar tulangnya. Pertama tulangnya besar, jadi dagingnya sedikit. Kemudian kulitnya tebal. Jadi kalau kita lihat tuh sapinya tuh gemuk, itu sebenarnya kulitnya tebal karena tulangnya gede, bukan karena dagingnya yang banyak gitu. Gitu. Nah itu yang kita berpikir kita ada sapi limosin, ada sapi ini, kenapa masih bisa mahal ya begitu? Karena cara berternak kita itu dari pemerintah itu tidak mengajarkan bagaimana supaya sapi itu yang diternak oleh peternak itu dagingnya lebih banyak dibandingin hal-hal yang tidak ekonomis kayak gitu kan. Tulangnya kan nggak bisa kita apa-apakan kan gitu kan. Kalau misalnya kulitnya tebal kan otomatis kan udah keredus tuh kilogram buat daging yang dijual karena kulitnya nggak dijual ya kan, paling cuma buat beduk gitu kan gambarannya. Itu yang terjadi tuh yang masyarakat juga nggak kurang tahu di situ kan. Karena kan dari beratnya kan bisa sampai 1 Iya, ton jadi gitu. berat 1 ton yang bisa dijual itu cuma sekitar 400 kilo. Jadi harganya harga 1 ton, tapi yang bisa dijual 400 kilo, berarti kan sisanya ini hilang. 400 kilo, cuma 45%, 450 kilo kan. Iya. Tulangnya terlalu besar dia. Nah kalau sapi-sapi yang kayak di New Zealand itu kan dia lagi bagaimana tulangnya kecil, dagingnya gede, kulitnya tipis. Nah, sehingga dagingnya itu bisa dijual, tulangnya kecil-kecil kan gitu.
Siap. Nah, itu dia kenapa bisa mahal. Itu ya, kita berharap lah, mudah-mudahan lah pemerintah kita bisa mengerti lah keadaan sekarang kan. Kalau dengan harga tinggi kan, dengan karyawan-karyawan yang gajinya pas-pasan kan agak sulit dia buat hidup kan, begitu kan. Iya. Kecuali pemerintah memberikan dorongan supaya semua UMR itu naik gitu kan. Tapi kalau UMR naik, pengusaha yang teriak kan, itu kan serba salah kan. Nah, Iya. makanya pemerintah harus membuat stimulus yang baik lah. Pemerintahnya nggak teriak, pendapatan masyarakat naik kan, seperti itu. Intinya begini, masyarakat itu saya lihat kalau harga naik, kalau misalnya udah terjadi mau apa dikatakan begitu kan. Tapi kan yang penting kan dia sanggup beli, itu terus kesanggupan belinya. Harga daging itu mau 120.000, 180.000, kalau gajinya mereka minimal 15 juta mah ditelan aja sama dia. Nah yang teriak ini kan ketika pendapatan mereka tidak naik, harga